بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita kembali masuk pada pelajaran tauhid atau akidah. Dan ini merupakan materi kita yang pertama. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul, ini merupakan rukun iman yang keempat. Rukun iman itu ada 6, dan beriman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Dan beriman kepada Nabi dan Rasul ini adalah sebuah kewajiban. Mengapa? Karena Allah yang mengutus mereka, Allah yang mengutus Nabi dan para Rasul. Karena itu, jika kita tidak percaya kepada mereka, kepada para Nabi dan Rasul, maka kita telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang-orang Nasrani yang tidak percaya akan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dianggap kafir, kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat jelas bahwa di kitab mereka pun sudah dikabarkan bahwa akan ada seorang nabi yang terakhir, yang akan muncul dari tanah Arab. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul? Beriman maksudnya, beriman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul adalah percaya, percaya bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul itu untuk membimbing manusia, untuk membimbing manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan mentauhidkan Allah kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Jadi ada perbedaan di antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu, mereka menerima wahyu tapi hanya melanjutkan syariat yang sudah ada sebelumnya. Jadi mereka juga menerima wahyu tapi mereka melanjutkan syariat yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan Rasul, mereka selain menerima wahyu, mereka justru membawa syariat yang baru. Sebagaimana sebelumnya ada syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, kemudian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah atau syariat yang baru, yaitu agama Islam. Ya. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa semua rasul sudah pasti nabi. Tetapi seluruh nabi belum tentu dia adalah rasul, ya. Baik, berapa jumlah para nabi dan rasul? Nah, menurut riwayat adalah jumlah nabi itu 124.000 orang, ya, 124.000 orang. Adapun jumlah rasul 315 orang, ya. Jadi lebih banyak nabi daripada rasul. Hanya saja ada 25 nama nabi yang patut kita ketahui, ya. Kalian bisa lihat di bukunya di halaman kedua, atau kalian bisa lihat di atas sini, ya. Di sini mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, nabi yang ke-25. Nah, ini disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Kemudian di antara para rasul itu ada yang disebut dengan ulul azmi, ya. Ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Ulul azmi adalah para rasul yang sangat sabar dalam berdakwah dan sangat sabar dalam menghadapi penentangan umatnya kepadanya, ya. Nah, di sini hanya ada 5 orang rasul saja yang masuk ke dalam kategori ulul azmi ini, ya. Siapa saja bisa kalian lihat di atas sini, ya. Perhatikan. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah para rasul yang masuk dalam golongan ulul azmi, ya. Mengapa Allah mengutus nabi dan para rasul, ya? Mengapa Allah mengutus nabi dan rasul? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk membimbing manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar mereka beribadah dan menyembah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya, ya. Tujuannya adalah agar seluruh manusia merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nabi dan rasul itu diutus dari kalangan manusia? Kenapa bukan dari kalangan malaikat atau kalangan jin, ya? Ada 3 alasan yang disebutkan di dalam buku ini. Tentu kalian sudah membacanya, ya. Kalian bisa lihat di sini lagi, ya. Yang pertama, manusia mampu menerima ujian yang berat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kedudukan manusia sangat mulia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga, manusia akan lebih mudah dibimbing oleh manusia pula, ya. Nah, jika nabi dan rasul dari kalangan malaikat atau jin, itu akan sulit berinteraksi dengan manusia. Ya, inilah 3 alasan mengapa nabi dan rasul diutus dari golongan manusia, ya. Akan tetapi walaupun nabi dari golongan manusia dan dia sama dengan seperti kita manusia biasa, akan tetapi ada perbedaan yang sangat jauh, ya, antara kita dengan para nabi dan rasul, ya. Yang pertama, nabi dan rasul itu menerima wahyu, ya. Wahyu adalah
kalimat atau perkataan Allah yang dititipkan, ya, baik itu melalui malaikat atau langsung kepada para nabi dan rasul, ya. Nah, ini namanya wahyu, ya, wahyu. Sebagaimana Al-Qur'an itu diwahyukan, ya. Jadi bukan perkataannya nabi itu, ya, Al-Qur'an, tetapi perkataannya Allah. Kemudian dititip melalui Jibril dan disampaikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan semua nabi dan rasul itu menerima wahyu yang serupa, ya. Sementara manusia biasa tidak. Nah, ini perbedaannya yang pertama. Yang kedua, mereka maksum, mereka terjaga dari kesalahan, ya. Mereka terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Tidak seperti kita, ya. Mungkin kita hampir setiap hari melakukan maksiat. Adapun para nabi dan rasul, mereka terjaga, sama sekali tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka dikubur di mana mereka meninggal, ya. Sebagaimana kita ketahui, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di rumahnya, ya, di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan rumah beliau itu berdekatan dengan Masjid Nabawi, ya. Kalau ada yang pernah ke Saudi Arabia, kalau masuk ke dalam Masjid Nabawi maka ada area pekuburan, ya, yang sudah dibatasi dengan dinding. Nah, disitulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rumahnya dulu bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Disitulah beliau meninggal dan di situ pula beliau dimakamkan. Kemudian yang keempat, ya, jasad mereka itu tidak hancur walaupun dikubur di tanah, ya. Jasad mereka tidak akan pernah hancur walaupun dikubur di tanah. Berbeda dengan kita, ya. Ketika kita dikubur maka akan tertinggal tulang belulangnya saja, ya. Kemudian para nabi dan rasul juga mempunyai 4 sifat mulia. Nah, ini 4 sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang pertama adalah sidq, jujur, ya. Perkataan para nabi dan rasul itu sangat jujur, ya, tidak ada kebohongan sama sekali, ya. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya, ya. Ketika diberikan amanah, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakannya dan kita bisa mempercayai, ya, kita bisa mempercayai, sangat percaya kepada para nabi. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, ya, mereka menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang telah diwahyukan, ya, tidak ada yang disimpan, ya. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa ada wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sampaikan kepada kita. Ini keliru, ya. Ini keliru. Karena apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul yang merupakan wahyu dari Allah itu telah lengkap di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam ini bagi kalian. Jadi semua telah sempurna, telah disampaikan kepada nabi, ya, telah disampaikan kepada nabi dan nabi telah menyampaikannya kepada umatnya seluruhnya. Kemudian yang keempat, fatonah. Fatonah maksudnya cerdas dan pintar, ya. Tidak ada nabi yang bodoh, ya, tidak ada nabi yang bodoh. Semua nabi pintar dan cerdas, ya. Kemudian selain hal-hal di atas, ya, ada bukti-bukti yang menunjukkan kenabian dan kerasulan seorang hamba, ya. Jadi nabi dan rasul itu ada tanda-tandanya, ya. Sehingga kita tahu bahwa oh ini nabi karena ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah adanya tanda dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu tertulis maupun alami, ya. Maksudnya alami seperti bagaimana nabi itu ada tanda kenabian di pundaknya, ya. Ya, sebagaimana yang dilihat oleh sahabat Salman Al-Farisi untuk memastikan bahwa apakah beliau nabi atau bukan. Kemudian beliau melihat
tanda di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, adanya pemberitahuan dari nabi sebelumnya. Jadi nabi itu kadang dikabarkan oleh nabi sebelumnya bahwa akan ada seorang nabi yang muncul, ya, setelah kenabian saya, ya. Maksudnya itu setelah nabi yang sekarang ini tiada, maka akan muncul nabi yang baru. Dan itulah yang dikabarkan bahwa akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kalangan orang Arab, ya. Yang ketiga, adanya mukjizat dari Allah kepada hamba tersebut. Nah, hanya para nabi dan rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak terbakar oleh api, ya. Ada yang bisa membelah lautan, ya, dan ada yang bisa membelah bulan. Ya, sebagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditantang oleh orang-orang kafir untuk membelah bulan, maka Rasulullah membelah bulan dengan tangannya, ya. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, Allah menolong dan meneguhkan dirinya, ya. Jadi para nabi dan rasul itu akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan, dibuat dia menjadi keteguhannya jauh dibandingkan dengan orang-orang biasa, ya. Baik, saya rasa cukup dan semoga penjelasan ini ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.